Assalamualaikum Bapak-bapak, ibu-ibu. Barusan saya habis panen nih, masih di lokasi. Lumayan capek. Sekalian ngecek-ngecek apa yang perlu diperbaiki. Oke, kamera saya ini tidak bisa bolak-balik, jadi masalahnya saya harus matiin dulu kalau mau lihat. Saya akan memperlihatkan hasil panen hari ini, walaupun sedikit, di gedung yang tidak pakai suara dan bukan di tempat daerah yang koloni waletnya banyak, populasi waletnya banyak, kemudian bukan daerah pakan dan juga bukan lintasan walet untuk cari makan. Oke, ini murni mengharapkan hasil perkembangbiakan di RBW ini sendiri. Jadi jikalau kita salah sedikit saja, anakannya pada lari, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat petani walet. Inilah resikonya kalau kita memilih lokasi yang tidak terlalu teliti. Dengan semenjak satu tahun ini sudah saya usahakan beberapa kali dengan cara-cara yang ya searching di YouTube dan juga yang macam-macam, yang dengan ibaratnya kata kita sudah belajar pada master lah, kita sudah usahakan ya, tapi hasilnya tetap harus mengharapkan anakan waletnya berkembang biak di sini juga. Tinggal kita berdoa aja, mudah-mudahan anakan waletnya tidak lari. Macam mana kita memperlakukan mereka selayaknya aja lah, sebaik mungkin. Perlakukan mereka dengan yang terbaik. Oke, saya matikan dulu ini, kemudian saya akan perlihatkan hasil panen yang ya minim lah kalau bagi orang-orang yang sudah mempunyai hasil panen yang luar biasa. Kita ukuran RBW kita ini sekitar 6 kali 6 ya, 6 kali 6, 3 lantai. Tadi lantai dasarnya sekitar, sebelum dipanen, sekitar 20-an sarang. Kemudian lantai 2-nya itu sekitar 7 kelopak sarang. Lantai 3-nya itu sekitar 5 kayaknya tadi, 5 kelopak sarang. Kemudian yang roofing room itu tidak dimanfaatkan dengan sirip alternatif, belum saya genahin. Nanti setelah ada ya biaya aja lah, kita jujur aja, setelah ada biayanya nanti sendiri kita berbenahin lagi. Roofing roomnya itu kayaknya terlalu luas, ya harus diberi sekat lagi, karena ke belakangnya itu, oh ya, ini bukan 6 kali 6, ini 4 kali 6 ini, bapak-bapak. Jadi panjang ke belakang roofing roomnya itu sekitar 4 meter, 4 kali 2 meter. Jadi burung begitu masuk, waktu dulu saya pakai suara, tata letak speaker tariknya itu tidak, maklum lah, kita minim ilmu dulu ya, minim ilmu, tapi bukan berarti sekarang udah kita kaya ilmu, tidak. Kita berbagi saja, berbagi pengalaman. Tata cara dari awal mereka meletakkan speaker tarik itu salah posisinya. Jadi suara yang di ruang putar yang di dalam itu, pointnya itu dia pointnya 2 kali 4, jadi dia memanjang, akhirnya meletakkan speaker tariknya salah. Kemudian suara speaker tariknya menggema bercampur di roofing room atas, roofing room yang di LMB itu. Kemudian akhirnya suara jadi tidak fokus. Burung begitu masuk ke dalam ruang roofing roomnya itu, ruang atap itu, ruang LMB, dia langsung muter balik ke keluar, karena mungkin posisinya terlalu luas, tidak ada sekat. Akhirnya dia bisa mutar, kemudian keluar lagi, dan kemudian faktor suara tariknya juga bercampur dengan suara panggil. Itu yang jadi masalahnya kemarin. Akhirnya saya putuskan, ya udahlah,
Setelah 1 tahun lebih ini saya rawat, pakai kita hidupkan suara juga nggak ada hasilnya. Lagipun ini masih numpang listrik sama orang, jadi daripada kita bayar listrik terus, ya mendingan dimatiin aja ya. Saya untuk riset, benar nggak burung itu bisa lari jikalau suaranya di off kan, walaupun koloninya sedikit. Tapi alhamdulillah koloni yang udah bertahan ini tidak akan lari lagi. Koloni yang udah ada maksudnya tidak akan lari lagi. Tetapi yang jadi permasalahannya itu anakannya itu. Ini aktif, bapak-bapak, ibu-ibu, ini sangat-sangat aktif mereka berkembang biak. Jadi saya kadang bingung dengan jumlah kelopak yang tidak begitu banyak, jumlah sarang yang tidak begitu banyak. Begitu kita mau panen, ada telurnya, anaknya belum bisa terbang. Ya jadi terpaksa kita pelestarian dulu. Alasan pelestarian, belum bisa dipanen. Jadi begitu kita mau panen ada, gitu kita mau panen ada gitu. Jadi tapi anakannya pada lari, itu yang jadi masalahnya. Akhirnya saya putuskan ya, daripada udah putar yang suara jernih, udah kita cek semua speaker di dalam, suhunya udah kita atur, ya hasilnya seperti itu juga. Karena saya juga tidak mau memaksakan keadaan ya, dalam artiannya ya ini wilayah bukan wilayah koloni walet yang besar loh, ini bukan wilayah lintasan walet, dan juga ini bukan lokasinya walet cari makan. Ya benar-benar mengharapkan perkembangbiakan mereka sendiri, dan bagaimana cara mempertahankan itu yang menjadi PR sampai hari ini. Bagaimana cara mempertahankan anakannya, mungkin banyak masih yang harus digenahi pada gedung walet ini. Tapi karena hasilnya sedikit dan saya juga berprinsip, saya berprinsipnya gini, mengapa gedung walet ini ala kadarnya saya rawat, karena pada dasarnya saya berprinsip saya nggak akan ngeluarin uang selain uang hasilnya sendiri gitu. Kita sambil kita nunggu dia terkumpul uangnya untuk rehab sedikit ya gitulah. Dan juga saya pun juga tidak terlalu banyak waktu untuk diluangkan di sini. Akhirnya berjalan apa adanya aja dulu rumah walet ini, gedung walet ini. Oke, mungkin itu mudah-mudahan video ini bisa menjadi masukan-masukan untuk para petani yang masih galau dengan hasil panennya, dengan uang yang udah keluar banyak tapi masih galau hasil panennya. Ya inilah kenyataannya. Itu yang bermain walet yang bermain di sini ini memang benar-benar walet yang di sini, di gedung ini. Tapi mereka aktif berkembang biak, anakannya setelah terbang lari ke gedung orang. Mungkin pakan jauh kayaknya ya, nggak tahu juga kita, ataupun gedungnya nggak enak. Yang pertama di sini banyak cicak, Pak, ibu-ibu. Saya rasa cicaknya terlalu mengganggu dan susah untuk dibasmi, jadi sering saya ngecek di dalam, telur itu pada jatuh ya. Cicaknya bukan cicak kecil, bapak ibu, asli cicak besar itu, cicak besar. Terlalu banyak cicak. Tikus sih tidak ada, tikus itu tidak masuk ke ruang inap, tapi hanya sekedar di atap dan di luarnya aja, karena lubang udaranya, lubang anginnya saya tutup pakai jaring. Oke, ini sebuah proses untuk saya belajar bagaimana cara, ya ini ibaratnya prototipe untuk saya belajar ilmu walet, ilmu perwaletan secara otodidak atau mandiri. Sambilan juga kita cari ilmu juga di internet, apa sih itu walet, bagaimana cara mengembangkannya, ya sudah saya terapkan. Alhamdulillah saya sudah terapkan semua, tapi hasilnya masih minim ya. Apa boleh buat, hanya bisa berdoa dan sambil jalan sambil genahin, sambil jalan sambil genahin aja, sambil berpikir. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu petani walet, salam dari saya. Semoga bapak dan ibu
selalu dalam keadaan terbaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.